Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa diberikan nikmat yang baik oleh Allah. Tentunya dalam kesempatan kegiatan laboratorium pemerintahan desa, dan tentunya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua, Sobat Desa. Dalam hari ini Ibu Tri Filiana SEMM dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dan tidak lupa pula dari Sekretaris Disumades Kabupaten Batang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan tentunya kami host Nugroho Ari pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita kupas kaitannya dengan sosialisasi bantuan keuangan kaitannya dengan hasil pajak dan retribusi daerah. Ya. Tentunya Bu Dina, kalau kita bicara tentang pajak daerah, mau tidak mau bahwa pajak daerah ini merupakan sebuah sesuatu hal yang barangkali menjadi target pendapatan asli daerah yang mau tidak mau menuju kemandirian daerah, tentunya seperti itu. Dan alhamdulillah target dari pajak di Kabupaten Batang ini, harapan kami setiap tahun sudah mulai naik ya Bu ya. Karena bagaimanapun sumber-sumber pendapatan pajak ini menjadi sebuah penentu untuk target kita membangun melalui alokasi anggaran daerah yang kita punyai. Dan waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Pak Fatoni selaku moderator untuk menyampaikan beberapa hal sebelum nanti kita masuk ke Bu Dina. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa semuanya. Alhamdulillah di tahun kedua kita bisa bertemu dalam satu acara laboratorium pemerintah desa, dan alhamdulillah pula ini untuk tahun ini kita yang pertama kita mau mulai lagi, dan di awalan ini kita datangkan tamu rekan dari BPKPAD yang nanti akan bareng-bareng membedah permasalahan bagi hasil pajak retribusi yang menjadi bagian dari amanah Undang-Undang Desa. Jadi satu hal, kami secara umum memang bagi hasil pajak ini menjadi hal yang baru karena baru muncul setelah adanya Undang-Undang Desa. Terus kemudian juga amanah undang-undang ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemda. Dan bagi desa ini merupakan sebuah sumber pendapatan lain selain dari dana desa maupun ADD yang tentunya bisa dipergunakan lebih, terutama yang tidak bisa tercover oleh dana desa maupun dari ADD atau sumber yang lain. Dan hal yang lain mungkin nanti jika kita bareng-bareng, kita saling bicara bareng, diskusi bareng, sharing bareng dengan BPKPAD, hal-hal ke depan yang terbaik bagaimana, terus kemudian apa yang harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi desa di dalam rangka untuk sukses pendapatan asli daerah. Mungkin awalan itu nanti lebih detail, lebih rinci, lebih jelas lagi kita berikan nanti waktu kepada Mbak Lina dari BPKPAD yang nangani bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Mungkin itu awalan, saya serahkan kepada langsung ke Mbak Lina aja. Ya, monggo Mbak Lina. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terkait untuk bagi hasil pajak daerah sebenarnya itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, yang mana sekarang sudah diturunkan menjadi Perbup tahun 2018, yaitu Perbup nomor 48. Dan yang terbaru kemarin ini mungkin masih hangat-hangatnya isu terkait desa yang sekarang sedang berjuang untuk bisa mencairkan bagi hasil. Betul. Itu sudah diubah dengan Perbup yang terbaru di bulan Juli tahun 2023. Nah, terkait beberapa perubahan yang ada di Perbup itu sebenarnya agak signifikan, Mbak. Jadi itu memang signifikan sekali untuk di desanya. Yang pertama, sekarang dipersyaratkan pencairan bagi hasil itu harus 70%. Nah, itu yang mungkin menjadi satu fenomena baru yang membuat desa agak hot banget untuk berjuang. Betul. Bisa mencapai realisasi PBB 70%.
seperti yang disampaikan Pak Fatun tadi bahwa di 10%-nya dari realisasi pajak dan retribusi daerah itu harus dialokasikan untuk bagi hasil desa. Itu sudah diamanatkan di Undang-Undang Desa, dan Pemkab itu harus, hitungannya wajib untuk Pemkab mengalokasikan 10%. Sedangkan 10% itu sesuai dengan Undang-Undang Desa itu ada perhitungan tertentu. Sesuai PP 43 tahun 2014 itu sudah diperhitungkan. Di situ sudah ada aturan bahwa 60% itu harus dibagi rata untuk semua desa. Kebetulan di Kabupaten Batang itu ada 239 desa. Nah, itu harus dibagi rata. Sedangkan untuk 40%-nya, 40% ini yang mempengaruhi pembagian ke desa adalah realisasi pajak dan retribusi tiap-tiap desa. Salah satunya mungkin unsurnya kan ada PBB tuh. Nah, PBB yang sekarang agak berpengaruh banget. Tapi di Semang itu sebenarnya pajak yang menyumbang lebih besar lagi ada, Pak. Itu ada pajak restoran, pajak hiburan, PPJ, pajak parkir, pajak hotel. Ada 11 jenis pajak yang mempengaruhi pembagian dari bagi hasil. Sama ada retribusi juga. Retribusinya itu terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi umum, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, itu sebenarnya yang wajib dialokasikan nih. 10% dari realisasi pajak dan retribusi 2 tahun ke belakang dicairkan di tahun ini. Misal tahun ini 2023 berarti penghitungannya berdasarkan pajak realisasi pajak dan retribusi tahun 2021. Begitu. Itu secara garis besarnya. Matur nuwun Bu Lina, luar biasa. Strategi yang sudah diambil oleh BPKPAD untuk target pajak daerah ini sudah sangat-sangat strategis sekali. Namun demikian Bu Lina, memang kami sendiri yang ada di Rumah Des ini menyadari memang alokasi BHP ini sangat-sangat menunjang sekali kaitannya dengan masalah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kira-kira namun barangkali ada sebuah juknis, karena barangkali di dalam Perbup 5 juga ada 40-60-nya itu seperti apa ini? Jadi 40-60% ini Pak, sebenarnya itu adalah perubahan di Perbup baru juga. Itu apa sih 40-60% itu? Nah, banyak masukan dari desa yang 40, kenapa kok kita dikejar-kejar PBB tapi tidak ada feedbacknya. Nah, kita akan naikkan alokasi di 40% itu untuk penyelenggaraan pemungutan PBB-nya. Ada itu Bu? Ada. 40%-nya itu bisa digunakan untuk administrasi pemungutan, penyampaian SPPT, membantu sosialisasi. Nah, jelaskan itu. Jelas itu. Menyelenggarakan kegiatan inovasi. Nah, inovasi ini sebenarnya digunakan untuk misalnya mengadakan gebyar sendiri, bisa dibiayai dari bagi hasil. Kemudian mendukung pendataan wajib pajak baru dan mendukung penyelesaian permasalahan PBB. Sedangkan untuk yang 60% ini sama Pak seperti tahun kemarin, itu untuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan masyarakat PKK Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sama Perlindungan Masyarakat. Terima kasih Bu Lina, luar biasa sekali. Memang sudah selayaknya pemerintah desa sudah bukan permasalahan lagi untuk pencapaian target 70%, karena alokasi anggaran sudah jelas ada itu. Tetapi ini saya Ibu, yang 60% ini Ibu, yang 60% itu kegiatan pemberdayaan, luar biasa sekali. Kami melihat di alokasi anggaran dana desa ini, kepala desa kadang enggan untuk bisa merumuskan sebuah kegiatan pemberdayaan, karena kami menyadari sekali Ibu, 3 tahun terakhir kita kena COVID, kegiatan sana prasarana udah habis semua untuk BLT semua. Sehingga tidak kepikir lagi untuk kegiatan pemberdayaan. Tentunya Bapak Kepala Desa dan perangkat desa semua melalui kegiatan BHP ini, pemberdayaan bisa muncul ya. Ada kegiatan PKK, ada kegiatan Karang Taruna, ada LPMD, ada tantipnya juga. Monggo. Alokasi anggaran itu bisa kita maksimalkan untuk kegiatan pemberdayaan juga. Kira-kira kegiatan yang biasa dilakukan apa Ibu yang sudah dilaksanakan itu? Kalau yang PKK itu Pak, sebenarnya kalau PKK itu kan kemarin sudah dianggarkan. Jadi PKK Karang Taruna, terus hansip hanya proporsionalnya agak diturunkan. Tetapi untuk yang pemungutannya itu yang dinaikkan. Itu sebagai sarana prasarana pendukung di 70% desa. Luar biasa sekali. Wah, menarik yang kami bahas pada pagi hari ini tentunya. Dan harapan kami ke depan, Bapak Kepala Desa dan perangkat semua, tentunya harapan kita, karena pajak daerah ini sangat menunjang, kembali lagi ke panjenengan semua kok. Ya betul. Ya kan? Kembali lagi ke panjenengan dalam rangka nanti akan bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan desa. Tadi disampaikan ada PKK-nya juga, ada LPMD-nya, ada Karang Taruna dan tantipnya juga. Itu berarti apa yang jenengan lakukan kembali lagi pada panjenengan. Sehingga sudah
bukan keraguan lagi ketika memaksimalkan 70%, ayo maksimalkan belum yang masuk ke 70% karena tadi disampaikan hampir 80 desa Bu ya. Hampir 80 desa dari 329 desa. Ya, maka dari itu harapan kami target ini bisa kita maksimalkan agar nantinya apa yang akan kita gunakan untuk pembangunan itu bisa tercapai. Dan kira-kira Ibu, terakhir himbauan apa yang berkaitan dengan masalah pencapaian sehingga ke depan baik itu permasalahan kaitannya dengan masalah tagihan-tagihan pajak ataupun mungkin dari permasalahan-permasalahan kegiatan-kegiatan yang lainnya, strategi apa untuk sukses kegiatan ini Ibu? Sebenarnya kalau strategi untuk mencapai 70% itu gampang Pak. Pertama, tepat dan cepat membagikan SPPT. Kedua, tepat trik serta inovasi untuk pemungutan PBB. Dan yang ketiga, jangan pakai uang pajak. Itu yang paling penting. Luar biasa. Ini yang kadang yang terakhir ini loh, jangan pakai uang pajak. Kadang nuwun sewu karena kepeksone Pak Kepala Desa itu nilai ada beberapa hal yang harus dicukupi. Baik nilai nuwun sewu, ada kegiatan-kegiatan alokasi fisik yang barangkali harus terrealisasi karena sesuai dengan plafonnya. Kadang nuwun sewu minus, wes lah, gue tombok kiwi dhisik wae. Itu kadang seperti itu Bu. Nah, yang sudah-sudah. Jangan terjadi seperti itu. Dan yang ekstrim lagi, masyarakat sudah kroyo-royo ke desa, sudah memberikan semacam partisipasi, memberikan semacam pembayaran PBB sesuai dengan tagihan-tagihannya ada, malah dinggo karo perangkatnya. Nah, masyarakat para perangkat jangan sampai menjadi oknum perangkat yang akhirnya memakai uang pajak. Ya, itu pesannya. Harapan kami karena taat pajak ini sudah diawali dari masyarakat, tentunya perangkat desa pun juga harus tetap di dalam pengelolaannya. Sing wis bayar yang ngomong bayar, catatlah di dalam pembukuannya agar panjenengan tidak diprotes oleh masyarakat. Karena jelas mereka sudah benar-benar anti untuk bisa memberikan semacam pungli-pungli, tetapi sudah memberikan semacam kontribusi untuk PAD daerah yang tentunya juga akan kembali kepada masyarakat. Nah, kembali lagi kepada perangkat desa. Kembali lagi dari aparat desa sendiri. Kalau desa bisa dalam mengelola pajak daerah itu dengan baik melalui BHP, tentunya apa yang akan kita lakukan untuk pembangunan ke depan akan lebih baik. Jadi sebenarnya yang menjadi dalam tanda pembicaraan awal 10% itu kan minimal ya. Ya, minimal 10%, betul. Artinya kan bisa lebih. Bisa lebih, tergantung kemampuan keuangan daerah, betul. Sebenarnya bukan masalah kemampuan sih, karena kan itu kan hanya kayak in out saja sebenarnya kan, in out, tinggal kemauan daerah. Dan ini juga perlu dalam tanda kutip mungkin karena saat ini kita masih PAD yang masih kecil, terus DAU juga tidak bertambah, mungkin sementara masih 10% kan. Iya. Barangkali ke depan kan harapan desa itu kan lebih dari harapan 10%. kami kan lebih, karena amanah undang-undang juga kembali. Di amanah undang-undang kalau nggak salah kan minimal. 10%. Iya, pada saat sekarang ini memang untuk PAD kita, terutama Kabupaten Batang itu hanya menyokong 17% dari keseluruhan APBD. Ya, maka masih untuk menuju ke kemandirian daerah yang nantinya juga berdampak efek untuk penaikan alokasi bagi hasil pajak itu masih terus berusaha untuk sekarang, bisa mencapai. Kemandirian daerah itu kalau minimal berapa persen PAD menyumbang dari lebih APBD? Dari 70%. Oh, oke. Terus kemudian ini, jadi proses, kembali ke tentang proses. Saya memang kemarin sempat tertarik ketika ada satu klausul yang menyatakan proses pencairan ada syarat 70%. Betul. Ya, 70%. Ada satu hal yang menjadi kekhawatiran kami, saya pribadi termasuknya. Jadi ketika saya kan pernah juga nangani PBB dulu ya. Terus kemudian saya pernah juga ada di wilayah. Jadi saya yang khawatirkan itu adalah ketika nanti para pemerintah desa itu berlomba-lomba dalam tanda kutip cara untuk memperoleh sampai titik 70% itu proses ya. Karena seperti hal yang lama juga kan ada modelnya ditalangi dulu. Kan. Bagi saya itu tidak sehat. Betul. Karena apapun yang namanya PBB itu menjadi kewajiban WP, bukan Pemdes. Betul. Nah, ini yang dalam tanda kutip
barangkali nanti perlu dievaluasi ya, Perbup ini perlu dievaluasi sampai ke bawah. Apakah nanti ketika talah ini lancar semuanya, mencairkan semuanya. Ketika mencairkan semuanya, berarti kan 70% tercapai, artinya target itu. Yang perlu dievaluasi, apakah benar-benar dari WP atau dari yang lain dan lain lain. Karena sebenarnya bisa sekali proses pencapaian target PBB itu benar-benar dari WP. Tinggal proses di bawah bagaimana. Nah, ini langkah untuk antisipasi ini terus dari BPKB ini gimana ini? Jadi gini Pak, kenapa kok kita di Perbup itu ada klausul pencairan bagi hasil dimulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Kita sudah memprediksi nih hal-hal seperti itu. SPPT kita usahakan sudah terbagi di bulan paling mepet itu di April Pak. Tapi sebenarnya kita usaha di Maret itu sudah terbagi. Jadi Maret itu prosesnya sudah disampai di kecamatan nanti. Oh enggak, kalau sekarang kita langsung ke desa. Cuman desanya dikumpulkan di kecamatan. Jadi penyampaian dari BPKPAD itu SPPT-nya langsung diserahkan ke desa. Itu di bulan Maret Pak. Kita prediksi di April itu sudah sampai ke masyarakat. Ke WP. April itu sudah sampai masyarakat. Makanya untuk Mei, Juni, Juli, dan Agustus ada waktu 4 bulan untuk perangkat desa itu mulai menarik PBB. Jadi 4 bulan itu kalau memang menariknya sesuai, ada yang punya inovasi-inovasi penarikan Pak. Dalam beberapa desa itu ada yang penarikan serentak dalam satu tanggal. Itu kita prediksi selama 4 bulan itu sudah tercapai Pak, 70%-nya minimal. Makanya kita memberikan ruang gerak itu sampai dengan bulan Agustus. Itu untuk menarik warga masyarakat supaya ayo membayar pajak, dan itu juga ada reward-nya. Reward-nya kita di Kabupaten Batang itu ada Gebiar Sadar Pajak Pak. Nah itu adalah salah satu reward untuk warga masyarakat yang membayar pajak. Nah makanya kita memberikan waktu selama 4 bulan itu untuk kesempatan desa menarik pajak agar tidak terjadi nih Pak, tombok mendombok yang nanti efeknya mungkin dia akan menjadi bola salju yang nanti efeknya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kayak gitu. Jadi 4 bulan itu kami rasa sebagai karena kita pernah terjun ke lapangan juga, itu bisa memungut pajak ke desa, ke warga masyarakat agar bisa tercapai di minimal 70%. Oke, gitu. Itu yang saya maksud adalah itu kan secara teori ya. Nah, teori. Yang saya inginkan adalah termasuk dalam, tidak saya inginkan juga. Sebenarnya saran, tapi sebenarnya saya inginkan juga. Ada evaluasi. Yang saya maksud adalah evaluasi. Kecuali begini, begini ya. Karena kan ini menjadi bagian termasuk informasi ke kami ketika ada proses pemeriksaan inspektorat. Banyak yang ketika proses pemeriksaan inspektorat ditemukan permasalahan tentang PBB. Yang mohon maaf, meskipun tidak banyak, temuan itu kan kadang-kadang karena PBB ternyata dipakai lebih dulu oleh oknum ya kan. Nah, yang saya maksud adalah ketika proses ini, proses ini, saya kepingin ada evaluasi. Ya talah ini kan Perbup ini baru ini ya. Talah ke depan bisa nggak kayak menurut desa-desa yang benar-benar murni WP, atau tidak murni, ada tidak murni. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya perlu juga ada sebuah kayak pada desa percontohan ya, desa percontohan. Di samping nanti ketika menjadi sebuah desa percontohan, mungkin ada reward tertentu. Yang pertama, ketika bagi hasil karena amanah undang-undang. Ya. Terus kemudian dari sekian talah per kecamatan, ada satu benar-benar yang dari WP, entah proses caranya bagaimana, mungkin itu perlu di blow up. Ya, sehingga ketika di blow up, ini satu bisa menjadi percontohan untuk desa yang lain. Yang kedua, sebagai bentuk mungkin kita perlu juga hadiah untuk desa yang benar-benar murni dari WP. Sehingga dalam tanda kutip, saya nggak ingin terus terang aja, saya nggak ingin Perbup ini justru menjadi yang saya khawatirkan tadi, mencair terus kemudian bagaimana caranya. Sebelum dijawab, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Pasek, itu menarik sekali karena memang kondisi kami sendiri yang kebetulan menangani BAP yang ada di Permades, saat ini pun kami masih getol-getolnya menyampaikan ke pemerintah desa khususnya karena pencapaian untuk 70% ini memang agak sulit juga. Banyak yang desa-desa belum tercapai, tetapi memang kaitannya dengan masalah permasalahan
ada beberapa desa ketika sadar pajak dari masyarakat itu target utama memang harapan kita kesadaran dari warga pajak. Tetapi ada kalanya yang sangat krusial sekali, permasalahan itu malah masyarakat sudah membayar tetapi kadang ada di perangkat itu sendiri. Betul. Kejadian-kejadian itu strategi apa yang dilakukan oleh BPKPAD tadi menjawab dari permasalahan Pak Asep tadi? Nah ini yang menarik sekali. Di tahun ini kita lakukan, yaitu kita menampilkan piutang pajak di SPPT tahunan. Jadi warga masyarakat itu tahu Pak, beliaunya sudah nitip ke perangkat, sudah dibayarkan atau belum. Banyak kejadian yang desa ini Pak, akhirnya meminta BPKPAD untuk datang ke sana membantu pemungutan. Dan BPKPAD itu ada 2 program. Yang pertama itu BH, Pak. Betul. BPKPAD hadir. Yang kedua itu CD. Itu koordinator desa. Kita ada 2 pemungutan, 2 model pemungutan. Yang pertama BPKPAD hadir. Kita datang ke desa, kita membawa agen dari Bank Jateng untuk menerima pembayaran TBB di situ dari warga masyarakat. Itu membantu juga karena nyun sewu nih, karena dari beberapa kejadian banyak masyarakat yang akhirnya kurang percaya kepada perangkat karena ada piutang pajaknya. Nah, itu kita hadir ke sana, kita bawa agennya Bank Jateng ke sana, kita buka stand, kita woro-woro lewat musola biasanya. Untuk warga masyarakat langsung datang. Nah, pembayarannya kita kasih souvenir. Untuk yang kedua, itu CD, Pak. CD itu koordinator desa. Jadi di semua kecamatan itu kan ada petugas wilayahnya. Mereka akan mendampingi langsung pemungutan, jadi perangkatnya berjejer, warga masyarakat membayar, uangnya dikumpulkan, kita bantu buat kode billing langsung disetorkan ke Bank Jateng. Itu menghindari dari pemakaian perangkat sebenarnya. Jadi kami sudah melakukan 2 hal, yaitu CD sama BH itu, biar kita bisa mengurangi setidaknya uang-uang yang dipakai perangkat dalam tanda kutip dipinjam dulu, oknum perangkat yang katanya dipinjam dulu dan berakibat lupa, kelewatan dan sebagainya. Itu memang kejadian beberapa desa yang warga masyarakatnya sama sekali sudah tidak percaya sama perangkat. Mereka door to door memungut pun tidak mau membayar. Akhirnya kita dipanggil di beberapa desa, bahkan setiap hari Jumat kita full jadwal ke desa. Kita membawa agen dari Bank Jateng untuk menerima pembayaran. Gitu. Luar biasa strategi yang telah dilakukan Pak Sek ya. Artinya memang jemput bolanya sudah dilakukan oleh BPKPAD, sudah bisa mengcover apa yang menjadi semacam permasalahan yang di tingkat desa. Tentunya memang apa yang telah disampaikan oleh Pak Sek tadi dan jawaban Bu Lina tadi, memang kami sendiri di satu sisi ironis ketika masyarakat yang sudah benar-benar punya antusias untuk bisa membayar dengan kesadaran yang luar biasa, tetapi kadang oknum dari perangkat seperti itu. Tetapi konsekuensinya Pak Sek, minimal tanggung jawab dari desa untuk bisa memenuhi 70% itu bisa tercapai. Lepas apakah itu Indonesia, tapi memang kesadaran masyarakat itu penting. Tetapi minimal tanggung jawab, karena bagaimanapun sebuah kinerja desa, kinerja kecamatan barangkali juga itu sudah dilihat dari sebuah pencapaian pajak juga. Begitu Pak Sek ya? Ya sebenarnya gimana Pak Sek? Bisa ya bisa tidak. Gini, nah saya lebih mengedepankan sebenarnya cara-cara yang positif ya, cara-cara yang positif. Makanya dalam tanda kutip langkah sudah. Yang menjadi permasalahan kan termasuk evaluasi tadi. Seberapa taruh dari 239 desa itu yang tingkat kepercayaan WP kepada petugas desa itu sudah jauh dari harapan, dan yang masih, makanya dalam kutip ketika ada evaluasi seperti itu, terus kemudian saya sampaikan tadi sebenarnya ada sebuah pilot project, bisa jadi tahun ini belum, tahun depan. Jadi ada sebuah desa di perkecamatan ada yang menjadi kayak menurut semacam pilot project, yang kemudian di samping yang sesuai dengan amanah undang-undang diberi, tapi ada semacam reward khusus. Harapan kami adalah, kalau saya dulu sering sampaikan, desa A bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kan seperti itu. Nah, ketika ini menjadi sebuah program yang di blow up, barangkali ini akan bisa termasuk satu, memperbaiki kualitas capaian target di wilayah desa. Yang terus terang ya benar-benar murni, saya kepinginnya WP itu murni. Saya sampaikan dulu, pernah saya sampaikan desa saya jadi masalah karena dianggap saya menghalang-halangi, padahal itu yang harus benar, karena ada desa yang bisa. Betul, bisa. Kecuali tidak ada yang bisa, berbeda loh, ini bisa.
Terus kemudian ketika ada sebuah reward tertentu khusus, ibaratnya kan reward punishment ya. Reward khusus untuk desa yang dijadikan contoh, itu saya yakin juga akan satu, desa yang terbiasa akan menjadi sebuah kebanggaan sendiri, tapi juga bisa menjadi untuk desa-desa yang lain. Nah ini makanya saya sampaikan satu, evaluasi. Siap. Yang kedua untuk saran tadi tentang reward tersendiri khusus untuk desa-desa yang ditetapkan menjadi percontohan di setiap wilayah. Siap. Itu seperti itu. Ya terus kemudian yang saya tanyakan sebenarnya, yang ini kan bulan Agustus nih. Ya. Dengan Perbup kan sampai Agustus. Ya. Tahun depan sudah lepas minggu ini sudah berbeda hari. Capaian dalam tanda kutip, nah ini mungkin kami perlu dikasih tahu juga capaian di masing-masing desa dari BPKBD, sehingga dalam tanda kutip kita akan tahu desa mengajukan itu tidak hanya surat pengantar dari BPKBD, oh desa ini sudah, tapi barangkali kami pun bisa tahu Sekabupaten Batang capaian target PBB setiap desa masing sampai hari ini berapa. Sehingga dalam tanda kita akan menjadi saling silang. BPKBD mengeluarkan itu jelas. Yang kedua bisa jadi kami juga termasuk bisa menjadi woro-woro juga. Loh, kamu boleh pencairan, tapi ini capaian-capaian kayak gini. Karena kan barangkali apapun BPKBD dengan kami itu menjadi satu tim untuk proses seperti itu. Kalau yang untuk reward itu Pak, masukan, kita akan anggarkan untuk tahun 2025 ya Pak ya, karena 2024 kalau kita sekarang kan sudah penetapan Insya Allah nanti kita berusaha untuk mengajukan ya Pak ke TAPD. Terus untuk yang realisasi Pak, realisasi itu kemarin tanggal 21 saya sudah mengirim realisasi kepada Dispermades terkait yang 70% yang mana sih? Yang belum yang mana? Soft copy. Saya via WA Pak sebenarnya. Kalau sebenarnya lebih baik karena hard copy itu jelas akan teragenda. Oh ya, kan? siap. Kalau soft copy jenengan kan bisa jadi hanya sampai ke person tertentu di bidang yang nangani. Kan? Tapi kalau hard copy otomatis pasti sampai dibaca oleh teragenda oleh teragenda di surat, terbaca oleh pimpinan. Sehingga itu menjadi tanggung jawab bareng. Tapi ketika software-nya kepada person tertentu ya udah tanggung jawab dia saja. Betul Bapak. Masukan buat kami, koreksi buat kami siap, kami akan laksanakan. Per hari ini juga Pak, per pagi ini. Pagi ini sesi kedua sudah saya kirimkan, nanti kita cetak untuk dibuatkan surat resmi. Karena memang biasanya saya juga membuatkan surat resmi Pak, termasuk bagi hasilnya itu selalu saya buat surat resmi. Tapi karena ini kemarin untuk mempercepat ya Pak, jadi kita kirim soft copy by WA. Nanti ini masukan dari Bapak kita akan langsung laksanakan per pagi ini. Yang untuk sesi pertama, sesi kedua akan kita kirimkan, termasuk berapa jumlah desa yang sudah sampai 75%. Sampai dengan hari ini itu ada sekitar 160 desa yang sudah mencapai di 75% dan 70% ya Pak. Dan untuk desa yang menuju nih Pak, ada yang kurang cuma 500.000. Ada yang kurang cuma 2 jutaan, itu ada sekitar 80 desaan lagi Pak. Jadi memang hampir semuanya sudah mau menuju ke sana. Insya Allah nanti 31 Agustus bisa goal 70% semua. Gitu. Terima kasih Pak Sek, Bu Lina, luar biasa sekali pembicaraan pagi hari ini. Tentunya desa, ayo mulailah dari saat ini panjenengan targetkan 70% ini bisa tercapai. Karena apapun ini merupakan pendapatan panjenengan untuk bisa kita genjot kegiatan-kegiatan di desa, termasuk kegiatan pemberdayaan baik itu PKK, Karang Taruna, termasuk mungkin kaitannya dengan masalah kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan target ini bisa terpenuhi dan bisa sukses membangun desa. Pajak bisa menunjang kegiatan desa. Sukses! Untuk itu kami terima kasih Bu Lina. Terima kasih sekali Pak Sek atas waktunya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.